Belakangan ini, kita sering mendengar berita tentang orang yang mendapat masalah hukum karena terjadi perselisihan dengan orang lain. Padahal sumber permasalahannya sangatlah sepele, di mana kita sebagai orang luar merasa bahwa penyelesaian masalahnya tidak seharusnya seheboh itu. Dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akibatnya, kita menjadi kecewa, marah, dan kesal. Ujung-ujungnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran. Misalnya, tetangga kita memarkirkan mobilnya di depan rumah kita sehingga menghalangi mobil kita keluar dari garasi. Atau ketika di jalanan, mobil kita diserempet oleh kendaraan lain. Pola dan kebiasaan hidup suami istri pun bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Sadarkah kita bahwa sebenarnya setiap orang memiliki sisi yang egois? Hanya kadarnya saja yang beragam. Ada yang halus, ada juga yang dominan. Dengan ego, kita ingin memberitahukan kepada pihak lain bahwa pendapat kitalah yang benar dan yang harus didengarkan. Kita tidak mau dipandang lemah dan selalu ingin dihormati. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak menyukai perbantahan atau pertengkaran. Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Mengalah bukanlah lemah. Orang yang kuat bukanlah orang yang berotot. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang tegap kuat. Kita seharusnya memilih kasih daripada marah dalam menyelesaikan perselisihan. Pertengkaran bisa membuat damai sejahtera dan sukacita menjadi hilang. 1 Petrus 3 ayat 10-11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Jika sehari Anda sabar saat Anda marah, maka Anda akan luput 100 hari kesedihan. Pertengkaran juga mengakibatkan hubungan menjadi rusak. Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada ayat di atas, kita diajarkan bahwa hukum yang kedua sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Mengasihi sesama kita sama pentingnya dengan mengasihi Allah kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan
tanpa bantuan dari orang lain. Karena itu, hubungan sangatlah penting. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mementingkan hubungan. Karena dari hubungan ini, kita bisa membagikan kasih yang Tuhan ajarkan. Lalu yang terakhir, pertengkaran bisa mengakibatkan kita berbuat dosa. Amsal 7 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Lalu Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kita sedang marah, lebih baik kita diam dan berkata-kata dalam hati. Kita ambil waktu untuk menenangkan diri kita. Jangan sampai ketika kita emosi, kita melampiaskan amarah kita dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang bisa memancing pertengkaran, bahkan bisa mengakibatkan hal-hal yang lebih parah lagi yang menimbulkan dosa. Ingatlah selalu pesan kakek nenek kita, masalah yang besar dikecilkan, masalah kecil kita hilangkan. Akhir kata, sadarilah bahwa cara memandang setiap orang tidak sama. Apa yang kita pandang benar, belum tentu benar di mata orang lain. Latar belakang dan kebiasaan hidup seseorang sangatlah mempengaruhi cara pandang dan tindak lakunya. Ada sebuah statement yang sering kita lontarkan. Aneh ya orang itu. Dengan latar belakang dan kebiasaan kita melihat orang itu aneh. Tetapi tahukah Anda, begitupun sebaliknya, orang itu melihat kita aneh. Lalu, siapakah yang benar dan salah dalam hal ini? Teman-teman, dalam hidup ini penting untuk mengetahui kapan kita harus berhenti berdebat dengan orang lain dan kita biarkan saja mereka salah.